warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 11, apa kabar pagi ini? Kita kembali jumpa untuk melanjutkan studi kita kepada SKI. Dan pesan dari Protokol Kesehatan, jangan kalian lupakan setiap hari kalau kalian sedang bepergian jauh, pakai masker. Ya, saya ingatkan, kalau sedang keluar kota barangkali ke pasar dan kemana saja, kemudian cuci tangan setelah kegiatan atau belum kegiatan. Yang terakhir, jaga jarak dengan teman atau dengan para tetangga di mana kalian berada, sehingga ini akan mempercepat atau memudahkan untuk mengatasi problema kita masalah kesehatan dan COVID-19 ini, hingga nanti kita bersama-sama pemerintah untuk bisa bagaimana usaha kita semakin cepat, semakin baik, sehingga kita nanti bisa ketemu kembali di dalam studi di sekolah ini. Oke, anak-anakku sekalian, kita lanjutkan. Kemarin kita sudah sampai kepada kemajuan kebudayaan, yang terakhir berdirinya masjid. Kemudian sekarang kita akan membicarakan fase pemerintahan Abbasiyah atau masa-masa. Jadi secara politik dan secara militer, perkembangan Abbasiyah mempunyai beberapa fase atau masa-masa. Jadi tidak sekaligus mengadakan gerakan, sekaligus mengadakan pembaharuan, kemudian mengadakan semacam pertemuan pemerintahan, tidak, tapi melalui beberapa fase, beberapa masa-masa. Baik, kita akan bicarakan masalah fase ini adalah tergantung pada pemegang kekuasaan, kemudian sistem pemerintahan dan kebijakan militer. Karena tiga ini merupakan bagaimana nanti untuk mewarnai keadaan negara itu, penguasanya, mental penguasanya, karakter penguasanya. Dia seorang ahli negara apa tidak? Seorang dia tuh loyal apa tidak terhadap pemerintahan? Ini juga mempengaruhi fase ini. Kemudian tentang politik yang dia gunakan, bagaimana untuk mengatur keadaan pemerintah nanti, baik dalam negeri maupun luar negeri, bagaimana mentaktikkan, menggunakan peran dia sebagai seorang pemerintah, seorang pemimpin di dalam menguasai, dalam mengatasi problema negara. Ini penting untuk bisa memiliki karakter seperti ini. Seorang negarawan yang ulung pasti dia tahu bagaimana nanti ketika dia memegang pemerintahan akan menggunakan potensinya, kekuatannya, daya otaknya, daya kreasinya, inovasinya di dalam memperbaiki negara. Ya. Karena setelah dia berhasil menguasai mendirikan dinasti, pasti otomatis dia akan merancang bagaimana dinasti yang dia pegang sekarang ini akan mengalami kemajuan di masa akan datang, baik kemajuan di pemerintahan, di bidang pembangunan, pertahanan, militer, ekonomi, dan pembangunan di dalam masyarakat. Ini otomatis. Maka di dalam fase ini terutama fase awal ini, kebijakan ini adalah mutlak diperlukan, apalagi kebijakan militer. Yang mana kita tahu bahwa dinasti Abbasiyah rata-rata menggunakan kekuatan militer untuk mengatasi problema negara, baik dari permusuhan membuat kerusuhan, yang mencoba untuk mengganggu stabilitas pemerintahan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Ini juga militer pun menjadi andalan mereka, para penguasa ini. Bagaimana tidak? Kalau suatu negara misalnya, dinasti misalnya, mau mengadakan pembaharuan, mengadakan suatu pembangunan daerah, renovasi misalnya, kalau negara dalam keadaan tidak nyaman, tidak aman, tidak mungkin, maka militer juga menjadi andalan untuk bagaimana menjaga kestabilan negara itu, agar nanti perjalanan ke depan, perjalanan pembangunan, perjalanan ekonomi tetap berjalan dengan baik. Ini hampir seperti di negara lain. Keadaan negara pasti diutamakan keselamatannya dulu, baru kita akan membuat pembangunan.
Kalau misalnya tidak aman, negara tidak aman, tidak mungkin kita akan membuat suatu perjalanan pembangunan. Banyak gangguan, banyak penyerangan, kemudian banyak apa yang menjadi rencana ini tergagalkan, itu otomatis seperti itu. Makanya tiga potensi ini, baik potensi karakteristik pemimpinnya atau khalifahnya, sistem pemerintahan maupun militer adalah merupakan kebijakan-kebijakan yang harus dipegang lebih dahulu dalam pengendalian pemerintahan nanti. Baik, periode pertama ini berjalan hampir 100 tahun, mulai 790 Masehi sampai 839, hampir 100 tahun. Nah, periode pertama adalah dipegang oleh sekitar 9 khalifah. Jadi periode pertama ini adalah dipimpin oleh 9 khalifah mulai tahun 50 sampai 839 Masehi. Nah, di periode pertama kita mengenal atau disebut periode pengaruh Parsi pertama. Karena apa? Karena periode ini adalah diwarnai atau dikuasai atau dipengaruhi oleh orang-orang keluarga dari bangsa Persia, yaitu keluarga Barma. Yang waktu itu oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, ya, keluarga Barma diberi tugas seorang wazir. Jadi Khalid bin Barmak ini diberi tugas sebagai wazir atau menteri. Dengan demikian maka keluarganya itu banyak memegang daerah-daerah penting, memegang peran-peran penting. Maka dikatakan bahwa periode pertama adalah merupakan periode pengaruh Persia, karena ini ada orang Persia. Di dalam pengendalian pemerintahan, di samping dia wazir, kemudian dia juga menjadi seorang gubernur. Ya. Jadi setelah dia jadi seorang wazir, maka dia kemudian duduk sebagai gubernur di daerah Mesopotamia. Ya. Nah, dengan demikian maka dia akan mengatur berbagai posisi di pemerintahan ini. Bagaimana perjalanan pemerintahan, bagaimana perombakan pemerintahan menurut standar-standar Islam, standar politik Islam, standar pemerintahan Islam. Maka orang-orang Persia mempunyai peran penuh, mempunyai rencana penuh untuk bagaimana nanti negara bisa sesuai dengan pola pikir mereka, sesuai dengan tata aturan yang mereka kendalikan. Ini namanya pengaruh Persia. Jadi saya ulangi, bagaimana kita memahami pengaruh Persia adalah ketika mereka itu memegang kekuasaan sebagai menteri atau wazir, yang kedua sebagai gubernur di Mesopotamia. Dengan demikian di dua jabatan ini berarti segala rencana pemerintah maupun kebijakan pemerintah setelah khalifah adalah seorang menteri. Dengan demikian beberapa rencana, beberapa proposal atau beberapa rancangan pembangunan daerah otomatis kebijakannya ada di khalifah dan seorang menteri. Apalagi ketika dia jadi gubernur, pembangunan atau jabatan-jabatan di dalam sejarah banyak dari keluarga Barma. Secara otomatis kalau dia seorang keluarga pemerintahan adalah sangat mewarnai di seluruh lini, baik kebijakan pemerintah, atau sosial, atau militer. Itu kita bisa melihat kalau yang memegang peran penting adalah keluarga Barmak, otomatis di dalam keadaan negara pun
sangat berpengaruh apa yang menjadi ide-ide atau beberapa kebijakan dari keluarga tersebut. Maka ini dikatakan bahwa periode pertama adalah periode pengaruh versi pertama, dan ini karena orang yang memegang pemerintahan adalah orang-orang Persia, yaitu keluarga Barmak. Dia sebagai seorang wazir, dia sebagai seorang gubernur di dalam perjalanan pemerintahan itu. Baik, di dalam perjalanan pemerintahan ini ya, tidaklah mudah bagaimana pemerintahan yang baru berdiri ini atau dinasti yang baru berdiri ini, apalagi masa awal-awal, tidak langsung begitu nyaman dan langsung bisa berjalan. Tetapi ada beberapa kendala, gangguan-gangguan, atau beberapa bahkan itu adalah yang membawa dampak. Bagaimana nanti politik pemerintahan yang baru ini, apakah berjalan mulus apa tidak, berjalan sesuai dengan rencana apa tidak ya. Maka beberapa hal ada tercatat di sini. Ternyata di awal pemerintahan sudah ada semacam gangguan pemerintahan, seperti Abdullah bin Ali dulu ketika pada waktu Abu Bakar Abdullah bin Ali adalah diangkat sebagai seorang gubernur di Suriah ya. Ketika itu, ini gangguan pemerintahan yang ada ya. Ketika dia diangkat sebagai gubernur, dijanjikan oleh Abu Bakar ini, karena pamannya sendiri, nanti kalau saya sudah tidak memegang pemerintahan atau wafat katakan demikian, maka nanti kamu yang jadi pengganti saya ya. Jadi Abu Bakar seperti itu bilang sama Muhammad bin Ali, Abdullah bin Ali. Tapi ternyata setelah dia meninggal tidak juga diangkat, bahkan pemerintah langsung dipegang oleh Abu Ja'far al-Mansur. Maka inilah awal gangguan periode pertama, fase pertama ini ya. Dia menginginkan agar ada pergantian sesuai dengan amanat, tetapi ternyata tidak ya. Maka Abu Ja'far mengutus Abu Muslim al-Khurasani ini untuk mengatasi gangguan ini ya. Ternyata bisa berhasil mengalahkan pasukan pemberontak ini, dan Abdullah bin Ali dikalahkan oleh Abu Muslim al-Khurasani. Ini merupakan suatu gambaran bagaimana untuk mengatasi ke depan nanti setelah dinasti berdiri. Otomatis tidak begitu mulus dan gampang mengendalikan pemerintahan, tapi harus mempunyai dua pemikiran. Di samping itu, perjalanan politik pemerintahan harus berhasil mengatasi problem-problem pemerintahan. Oke, anak-anak sekalian, kami di sini dulu. Nanti lanjutkan pada periode berikutnya. Dan sekian dulu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.